Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza akrama idza arada min ibadihi syai'an ja'ala fi hubbihi mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anahum ala tibai sunnatihi. Wa sallallahu wa sallamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka muhabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilayna ya rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna latiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amitna ya rabbana ala millati habibika sayyidina Muhammad wa hsyurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad. Alif ya rabbana baina qulubina waj'alna minal mutahabbina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutazabirina fik wa minal mutabadilina fik. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnudzon kami, semua yang datang ke tempat ini adalah karena seruan cinta kepada baginda. Karena semua tahu bahwasanya ini acara Maulid Nabi. Semoga ini benar-benar seruan cinta di hati kita, menjadi sebab kita datang ke tempat ini. Benih-benih cinta yang sudah ada di hati, dan malam ini akan kita suburkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau benar-benar kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang mencintai Rasulullah dengan benar, maka urusan kita beres, urusan kita selesai. Sebab Nabi sudah mengkhabarkan, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jika kita rindu dan cinta Nabi, kita akan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi yang menjadi masalah adalah orang yang menduga di dalam hatinya ada kecintaan. Orang yang menduga di dalam hatinya ada kecintaan, akan tapi ternyata tidak ada. Maka itulah orang yang sengsara dan menyesal. Sehingga malam ini kita perlu koreksi bagaimana yang kita yang telah ngaku cinta Nabi sampai datang ke tempat ini karena seruan cinta menurut kita. Akan tapi betulkah cinta kepada Nabi itu ada pada kita? Atau paling tidak kita menyadari besar kecilnya cinta. Yang masih kecil juga kita gedekan. Perlu diuji saat ini. Kita selama ini kita mengaku-ngaku cinta. Akan tapi saat ini kita perlu memperhatikan, benarkah cinta itu ada di dalam hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mencintai, orang mengerti cinta. Cinta tidak bisa dijelaskan dengan lesan, dengan kata-kata, tidak. Akan tapi cinta itu adalah makna yang ada di dalam hati, kemudian menjadikan seseorang itu senang menyebut yang dicintainya, senang mengikuti yang dicintainya. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini beda dengan cinta-cinta kepada yang lainnya. Ini yang perlu kita cermati supaya kita tidak hanya mengaku cinta. Gampang orang ngaku cinta karena nggak tahu apa yang ada di hati kita. Maka mari, dari mana kita memulai ini? Islam itu musuh-musuh Allah, iblis itu ingin menjauhkan umat Nabi Muhammad
dari kebenaran. Kita harus paham dulu situ. Kalau orang pengen benar selamat, sambunglah dengan Nabi Muhammad dengan benar. Sehingga ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari Nabi Muhammad. Kalau dulu pada zaman dulu kita belajar akidah, kita punya akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati maturidiyati. Kita sedikit masuk bab akidah. Itu untuk merusak akidah kebaca. Dijauhkan dari Nabi. Kalau orang menjauhkan dari Nabi Muhammad langsung susah. Langsung ke ciri orang tahu, kamu menjauhkan aku dari surganya. Susah orang menanamkan kebencian kepada Nabi langsung. Itu Nabi Muhammad musuhi, nggak bisa. Akan tapi caranya kalau zaman dulu ya upaya untuk menjauhkan dari Nabi Muhammad melalui apa? Semua yang ada urusan dengan Nabi dijauhkan. Sehingga muncul kelompok sesat pada zaman itu. Lihat, ada kelompok yang membenci sahabat Nabi pada zaman itu. Sehingga fondasi ahli sunnah wal jamaah itu adalah kelompok membenci sahabat Nabi SAW adalah kaum Rafidhi yang mencaci Sayyidina Umar bin Khattab, mencaci Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menganggap Siti Aisyah adalah orang yang disusupkan dan seterusnya. Ini kelompok. Sebetulnya yang dimaksud adalah agar jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sisi lagi adalah kelompok yang membenci ahli bait Nabi Muhammad SAW, namanya Nasibi pada zaman itu. Jadi memusuhi Sayyidina Ali, mencaci Sayyidina Husain dan seterusnya. Sehingga kalau orang pengen selamat adalah harus punya fondasi. Kita ingin kembalikan akidah di kampung-kampung kita. Kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah. Itulah cara kembali kepada Rasulullah SAW. Dan harus pede kita ngomong Asy'ari urusan akidah, karena ini sambung dengan Nabi. Jadi akidah yang benar cirinya adalah mencintai sahabat Nabi. Kalau kita ketemu orang ditanya tentang bagaimana pendapatmu tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kok dia diam, hati-hati, kesesatan ada dalam dirinya. Harus benar atas Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat terbaiknya Nabi Muhammad. Dan begitu seterusnya. Kalau ditanya tentang Sayyidina Ali, kok dia masih mikir, awas hati-hati, dia tidak Nasibi. Pembenci dulu ahli bait Rasulullah SAW. Nah, pada zaman dulu sudah ada untuk memangkas, untuk sambung dari Nabi, dipangkas dari sini. Sehingga nanti membenci sahabat Nabi. Sampai hari ini ada kelompok membenci sahabat Nabi. Sampai Sayyidat Aisyah dianggap sebagai, naudzubillah, kita tidak bisa menyebut gelar jelek ini. Disebut Siti Aisyah sebagai perempuan yang disusupkan. Sayyidat Hafsah perempuan yang disusupkan. Dan alhamdulillah akidah kita ahli sunnah wal jamaah dari dulu, ulama kita itu indah dalam dakwah, lembut. Sebelum paham kita sudah hafal. Di kampung-kampung itu ya, kita diajarkan untuk kembali kepada Nabi Muhammad SAW melalui mengenali Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Utsman, Sayyidina. Banyak pujian-pujian di kampung-kampung yang dibaca. Sayyidina Ali, Siti Fatimah binti Rasul, disebut semuanya. Kalau nyebut sahabat saja tanpa Siti Fatimah, khawatir dia adalah orang-orang yang tidak senang dengan ahli bait Rasulullah. Tapi di kampung kita dari dulu sudah biasa kita dengan Siti Fatimah Zahra, dengan Sayyidina Hasan dan Husain, dengan Imam Ali, Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Yang jelas bicara akidah kita sudah benar. Akan tapi begitulah musuh-musuh Allah ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad melalui jalur-jalurnya ini. Kalau sudah kita putus melalui jalur ini, akan putus dari Nabi Muhammad SAW. Maka cara mengembalikannya adalah menumbuhkan cinta kepada Nabi, ditandai dengan cinta kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Baik, ini. Nah, hari ini kita perlu bukti deh. Yang ngaku-ngaku cinta Nabi, kita perlu bukti. Kita kalau orang mencintai Nabi, kita siap untuk mengabdi kepada Nabi, khidmah untuk Nabi, berjuang untuk Nabi. Ya. Dan mungkin kita semuanya berani ngomong, saya siap berjuang dengan Nabi Muhammad, saya siap bela Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa kok begitu berani ngomong begitu? Kenapa? Nabi kan sudah wafat. Nggak mungkin saya dipanggil sini, ayo dengan aku, nggak ada. Nah gitu kan. Sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Lalu apa makna perjuangan untuk Nabi Muhammad? Nah, ini yang perlu kita tanya kepada diri kita sendiri. Kalau ngaku cinta Nabi, pengen buatin teh baginda Nabi, enggak? Yang senang mijet, pengen mijet, enggak? Bekam, enggak? Enggak ada, Nabi sudah tidak ada. Nabi sudah wafat. Akan tapi lihat,
cinta kepada Nabi akan tetap tampak. Lalu apa? Dipindahkan. Mencintai Nabi adalah ditandai dengan mencintai umat Nabi Muhammad SAW. Ini loh, kita memulai dari sini. Semakin Anda pandai melihat orang di kiri kanan kita, kok ada Nabi Muhammadnya, berarti Anda semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Di kiri kanan ada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Semakin kita sadar yang di kiri kanan kita adalah umat Nabi Muhammad. Apa mana umat Nabi Muhammad? Orang sambung dengan Nabi Muhammad. Disitulah maka akan muncul sifat mulia. Kita susah berbuat zalim, kita mudah memaafkan umat Nabi Muhammad. Maka di sini kita akan memulai kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita mulai kepada dua model manusia. Kalau Anda memandang dua model manusia ini bisa, berarti Anda sambung dengan Rasulullah. Yang pertama adalah hamba-hamba yang bermaksiat dari umat Nabi Muhammad, yang maksiat. Selagi umat Nabi Muhammad, lalu bagaimana cara pandang Anda kepada orang bermaksiat? Ada preman, ada orang pokoknya yang berbuat onar di kampung kita, ada orang suka mabuk, suka judi, meninggalkan sholat. Ujian bagi kita untuk memandang dia adalah umat Nabi Muhammad. Yang pertama adalah orang bermaksiat. Bagaimana cara pandang kita kepada orang bermaksiat? Yang maksiat loh ya. Kalau memandang orang ahli ibadah, orang sholat mah enteng, gampang. Oh dia orang baik, dia sedekah. Orang bermaksiat. Perindu Nabi, pecinta Nabi, melihat orang bermaksiat seperti Imam Muhammad Al-Baqir, salah satu imam dari ahli bait Nabi SAW. Suatu ketika beliau mendengar berita di kampung sebelah ada orang berzina. Mendengar berita begitu, beliau langsung menangis, terseduh-seduh menangis sampai yang memberitahu itu ketakutan. Imam, kenapa engkau menangis seperti itu? Apakah dia saudaramu? Bukan. Kerabatmu? Bukan. Lalu kenapa engkau menangis, wahai Imam? Beliau berkata, yang aku tahu bahwa kampung sebelah itu semuanya umat Nabi Muhammad. Itu artinya yang berzina adalah umat Nabi Muhammad. Dengar berita tentang perzinaan, nangis, biarpun bukan anaknya, bukan saudara, sedih karena ada umat Nabi Muhammad berzina. Nah ini loh yang harus kita hadirkan di hati kita. Kalau melihat umat Nabi Muhammad bermaksiat, apa yang ada di hati kita? Kesombongan kita merendahkan dia, itu yang banyak. Mana kasih sayang kita? Mana kasih sayang kita di saat melihat orang seperti itu? Anggap saja seperti ini. Habis hadir pengajian dengan penuh kekhusyuan, niatnya sepertinya niat yang benar. Waktu ngaji khusyuk, bahkan mungkin derai air mata lalu keluar. Setelah keluar naik mobil, kemudian lewat ke kota nanti ada alun-alun, ada stasiun, ada terminal. Di saat mobil kita berjalan, ada wanita yang pakai baju setengah badan dengan dandanan yang mencolok, menor, kemudian menyetop mobil kita. Dan Anda paham dia mau ngajak apa kira-kira? Perempuan yang diuji Allah dengan kerendahan melambaikan tangannya menyetop mobil kita. Kita yang habis pengajian, Masya Allah, nangis di majelis. Sudah kayak ahli surga berjalan di atas bumi. Lihat dia bagaimana. Mungkin kita akan berkata begini, Bu Haji yang soleha, yang sempat nangis di majelis tadi, lihat perempuan seperti itu, langsung kata, kasihan Allah, astagfirullah, kasihan ya Allah, astagfirullah, mana-mana begini, Masya Allah, anak siapa itu? Itu mungkin kebanyakan dari kita. Siapa di antara kita di saat melihat wanita semacam itu? Ujian buat kita. Siapa di antara kita di saat melihat wanita semacam itu, kemudian dia menundukkan wajah? Setelah menundukkan wajah, kemudian mengadahkan wajah, kemudian dia menengadahkan tangan lalu mohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan petunjuk dan hidayahmu dan ampuni dia ya Allah. Sambil menitikkan air mata. Siapa di antara kita yang seperti itu? Itulah cinta kepada Nabi Muhammad. Memandang umat Nabi Muhammad yang bermaksiat adalah dengan pandangan kasih sayang. Kita perlu menyuburkan mata kasih sayang ini, ya hamba Allah yang ngaku mencinta Nabi. Kalau kasih sayang tumbuh di hati kita, nggak akan muncul caci maki, Allah-Allahan, adu domba, berantem, ngaku cinta Nabi, berantem, musuhan, caci maki. Nggak ada. Yang bermaksiat pun ada sedih di hati kita. Mungkin Anda seorang
orang yang ikut juru dakwah yang selalu menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Ada pemabuk di sana, ada pencuri di sana, ada obrak-abrik. Tenang dulu, bentar. Atau Anda ingin nasihati mereka? Itu benar, akan tapi pengen tahu dulu. Sebelum menasihati mereka, orang datang kepada mereka, sudahkah Anda mengadu kepada Allah dan memohon kepada Allah, lalu mendoakan, ya Allah, itu tetanggaku judi dan mabuk, aku mohon ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, bimbinganmu ya Allah. Sudahkah kita mendoakan orang-orang yang kita ajak itu terlebih dahulu di malam harinya? Yang biasa mengatakan dirinya adalah yang mengajak kepada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, sudahkah di tengah malam Anda menangis seperti Imam Husain di saat menghadapi Karbala, di malam hari menangis mendoakan, ya Allah, aku lebih senang kalau dia sadar tobat dan ada terjadi perperangan. Baginda Nabi juga begitu, di saat mau berperang bukan mendoakan hancurkan ya Allah, tapi doanya, ya Allah, aku lebih senang kalau mereka bertobat dan lalu tidak terjadi peperangan. Kita perlu ngadu kepada Allah, menampakkan, menyuburkan kasih sayang di hati kita, melihat orang maksiat. Maka hari ini ujian buat kita. Mungkin Anda orang rajin sholat Jumat, Masya Allah, sholat Jumat, kemudian lihat tetangga Anda tidak sholat Jumat. Anda model yang mana kira-kira? Pertama adalah model orang yang jual bebek, gak peduli. Yang kedua adalah model merendahkan, siang, gak pernah sholat Jumat. Dua-duanya adalah tidak baik. Cuman yang merendahkan jauh lebih buruk. Yang cuek bebek nggak baik, nggak pernah peduli. Apakah Anda telah menjadi orang yang di saat puding melihat tetangga belum sholat Jumat, tak tahu yang waktu Anda di masjid sholat Jumat, Anda ingat tetangga, ya Allah, tetanggaku baik denganku ya Allah, tapi dia jarang sholat Jumat. Aku mohon ya Allah, berikan hidayahmu kepada dia ya Allah. Itulah maulid kita kalau sambung hati dengan Nabi itu, lihat umat Nabi, lihat yang paling jelek itu katanya. Kalau kita masih punya kasih sayang kepada ahli maksiat, maka sesungguhnya ada hati, ada cinta dengan Nabi Muhammad. Jangan direndahkan. Nabi tidak senang kalau orang maksiat direndahkan. Kemaksiatannya ia direndahkan, tapi orangnya tidak. Suatu ketika ada orang mabuk, setelah dihukum, dilempari, ada lempar sandal, pokoknya dihukum. Lalu apa? Ada sahabat Nabi merendahkan, kasihan dia, diejek, dihukum gara-gara mabuk. Nabi mendengar bisikan seperti itu, Nabi marah kepada orang yang merendahkan. Kalau ada orang tobat, sudah dihukum selesai, jangan direndahkan. La tu'in syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk mengembalikan dia kepada keburukan. Jadi kita perlu menghadirkan pandangan yang sejuk kepada umat Nabi Muhammad. Sebab kalau pandangan cinta ini tidak ada, Masya Allah, yang ada ribut berantem gak tanggung-tanggung. Musuhnya siapa? Adiknya sendiri, rebutan waris. Musuhnya adiknya, gak sadar kalau Nabi Muhammad larang silaturahmi, musuhan dengan adiknya. Ini sebuah contoh karena gak ada kasih sayang tadi. Yang punya kasih sayang kepada orang yang ada di luar sana, yang dia ahli maksiat ternyata masih punya kasih sayang. Kasih sayang kita yaitu tadi mendoakan. Yang penting ada di hati kita. Jangan biasa merendahkan. Merendahkan orang bermaksiat. Khawatir kita itu adalah dengan kesombongannya. Maksiat kita, maksiat hati lebih serem lagi. Dan memang ini bukan berarti kita membayarkan kemaksiatan atau tidak. Kemaksiatan tetap harus kita rubah, tapi merubah kita adalah dengan cinta, bukan dengan kesombongan. Ada orang merubah kemaksiatan dengan kesombongan karena dia merasa lebih bagus dari yang lainnya. Dan kemudian nih nanti akan kita gabungkan. Yang kedua, memandang siapa coba? Orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang berbuat salah kepada kita, urusan pribadi ya, bukan urusan agama Allah, bukan orang mencaci Allah Rasulullah, bukan. Hak kita diganggu, urusan kita diganggu. Kalau ternyata kita dikuasai dendam, jangan-jangan kita jauh dari Nabi Muhammad. Dendam adalah dibenci oleh Nabi. Begitu sebaliknya, lebih senang dengan orang yang mudah memaafkan. Kalau urusan pribadi kita diganggu, lihat yang ganggu siapa? Adikku. Kenapa aku mendendam dengan adikku? Sebab kalau sudah mendendam itu hilang kasih sayang, doanya jelek, semoga hancur, bahkan masuk neraka jahanam. Bisa begitu doanya. Bagaimana ngaku
mengaku cinta Nabi, doanya jelek banget, jahanam, jahanam semuanya. Sementara Nabi Muhammad setiap malam menangisi umatnya agar masuk surga. Nah kok ini orang ngaku cinta Nabi, doanya neraka, jahanam. Kita sering seperti itu, nyimpan dendam. Yang ada dendam di malam hari ini yang ngaku cinta Nabi, ayo beresin urusan dendammu. Kita ingin serius malam ini, supaya hanya tidak ngaku-ngaku. Kalau sudah dendam, hilang cinta, musuhnya tadi gak tanggung-tanggung. Musuhnya siapa? Saudaranya, ibunya, bapaknya, pamannya, rebutan waris. Coba pernah melihat kisah rebutan waris? Itu kan orang-orang paling aneh, itu kan rebutan waris. Yang rebutan waris itu karena benci, tidak ada cinta di hatinya. Kalau ada cinta, mustahil rebut waris. Mana mungkin ngaku cinta Nabi? Dusta banget, adiknya dimusuhi kok cinta Nabi. Cinta mandi model apa dia? Lihat kalau perhatikan rebutan waris itu, setannya gede, rebutan waris setannya besar. Yang berebut waris siapa? Yang berebut waris bukan saja orang kaya, tidak hanya orang kaya saja, ternyata orang melarat, nyungsep, rebutan meja patah kaki, yang penting aku masuk neraka. Rebutan tikar robek, yang penting masuk neraka. Itu lihat, rebutan waris peninggalan orang tua karena hilang cinta. Cinta Nabi, ngaku cinta Nabi bohong, padahal dia paling rajin maulidan. Rebutan waris nggak sadar. Bahkan kalau kita bicara tentang rebutan waris, kadang yang suang rebut waris adalah yang paling banyak ibadahnya, Senin Kemis, bahkan mungkin masuk thariqah juga. Ibadahnya banyak tapi nggak peduli dengan saudara dia rebutan waris. Mau kemana? Sering haji umrah bolak-balik. Itulah orang-orang ke neraka lewat Mekah, nggak sadar rebutan waris dengan saudaranya. Dan ternyata rebutan waris itu memang urusan hati yang nggak sambung dengan Nabi. Nggak pandang apakah orang bodoh atau orang alim. Yang rebutan waris bukan saja orang bodoh, orang alim. Kiai meninggal dunia punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok nggak beres-beres sampai hari ini. Sudah begitu kalau maulidan paling besar, paling gedenya maulid Nabi SAW, tapi musuhan sama adiknya. Mau kemana ya Ustaz? Kita perlu serius pada ini, Ustaz. Dengan orang lain, jangan-jangan Anda atau aku yang bermasalah dengan saudaraku. Kita perlu beresin hati kita saat ini. Jangan biasakan ada dendam. Dendam ada, tapi sekarang kita pangkas. Seperti menjadi waliun hamim, yang semula bermusuhan menjadi seperti orang yang sangat dicintai. Marah masih ada, tapi jangan sampai masuk perilaku. Kurang ajar, kita ngasih hadiah. Kurang ajar dia, doain dengan doa kebaikan. Maulid kita seperti itu, wahai para bapak dan ibu. Kita perlu berbenah hari ini. Orang yang bermasalah kepada kita, nyakiti kita, zalim pada kita, aniaya pada kita, memfitnah kita, mengunci kita, bisakah kita membalas dengan kebaikan? Minimal dengan panjatan doa. Itu umat Nabi Muhammad. Itu ada Nabi Muhammadnya. Kalau kita sadar yang nyakiti kita ada Nabi Muhammadnya, kenapa harus kita simpan dendam? Lagi kita panjatkan, kita doakan di tengah malam semoga masuk neraka, nyungsep, keluarganya hancur. Ada apa? Kok busuk sekali hati kita? Mendoakan orang dengan doa-doa seperti itu. Mana cinta? Yang ini harus jadi yang harus kita cermati dalam diri kita. Dengan saudaranya tadi berebut waris, nggak beres-beres. Padahal dia orang alim, ahli ibadah. Hilang cinta kepada saudaranya. Kalau sudah sama saudaranya jahat, sama orang lain mudah jahat. Kalau ngambil duit saudaranya saja mau, kalau jadi menteri ya ngembat duit rakyat juga bisa. Kalau nggak harta waris saudaranya saja direbut, kalau jadi pengurus masjid juga habis duit masjid. Jadi pengurus pondok ya sama. Karena permasalahannya dia adalah orang sudah nggak benar hatinya. Maka ayo kita mulai dengan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Ada 2 ya tadi. Orang yang di mata kita adalah rendah, orang pendosa dan sebagainya. Sudahkah tumbuh kasih sayang kita pada dia? Bukan merendahkan, mengingatkan dengan kasih sayang. Kalau belum ada kasih sayang, jangan sok menyeru dan mengajak dia kepada kebaikan. Tanamkan cinta dulu, baru kita mengajak kepada kebaikan. Orang yang berbuat zalim kepada kita, menyaji kita, mengolok kita. Nabi Muhammad siap malam mendoakan umatnya agar masuk surga. Kita ingat itu ada Nabi Muhammadnya. Maka jangan biasa memelihara dendam di dalam hati. Dendam kalau dipiara capek. Dendam kalau dipiara nggak ada ujungnya, masya Allah, marah terus, mendongkol. Biarpun kata jadi ustaz berdendam nggak ada baiknya. Ngajak permusuhan. Dendamnya seseorang itu nggak cukup, dia akan ngajak orang untuk memusuhi dia. Akhirnya provokasi, menyebarkan keburukan. Sehingga terjadi ramai di mana-mana. Hari ini kalau ada orang suka ngadu domba umat Islam dengan umat Islam bermusuhan, adalah iblis model baru, pakai kopiah putih dia.
Maka jangan sampai ada di kampung kita, di masyarakat kita ada pengadu domba yang mengadu umat Nabi Muhammad, menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan. Jadi sebaliknya, kalau kita diadu oleh orang, kita tidak mau berantem dengan saudara kita. Pengadu domba akan ada setiap masa, setiap zaman ada orang dengan kebusukan hatinya dan kekotoran akalnya dan hawa nafsunya, dia kadang atas nama agama dihembuskan, disuarakan untuk adu domba umat, sehingga apa? Yang dulu satu tempat akrab jadi bermusuhan. Hati-hati, ada model begitu. Itu mulai dari zaman dulu. Kenapa saya cerita kalau kisah sampai terjadi pembunuhan luar biasa, ribuan orang meninggal dunia, perang Jamal, kisah Imam Ali dengan Sayyidat Aisyah. Ayo, Siti Aisyah orang mulia di surga, Sayyidina Ali orang mulia di surga, dua pasukan besar, ada pengadu dombanya. Lihat, ribuan orang meninggal dunia. Sampai Siti Aisyah menangis, kalau begini aku lebih baik lahir setelah 200 tahun kemudian. Masih apa? Begitu menyesalnya melihat kejadian semacam itu. Ada pengadu domba. Makanya kita jangan mudah diadu domba zaman itu. Makanya yang terjadi pada para sahabat Nabi itu untuk pelajaran bagi kita. Sudah banyak korbannya zaman itu, maka ayo kita belajar dari kisah Siti Aisyah dengan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Itu kan ceritanya Siti Aisyah membawa pasukan. Pasukan bukan ngajak perang. Pasukan Siti Aisyah ini adalah untuk mengingatkan Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman. Datang pasukan Siti Aisyah. Kemudian pasukan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali sebagai khalifah saat itu melihat ada rombongan banyak, menyiapkan pasukan juga. Cuma tidak memerangi Sayyidina Ali, enggak. Bukan memerangi Siti Aisyah, tidak, menyiapkan, jangan-jangan ada apa-apa. Akhirnya betul, pasukan Siti Aisyah berhenti, pasukan Imam Ali juga ada di tempat yang berbeda, berseberangan begitu kurang lebihnya. Lalu ada utusannya. Utusannya bertemu seperti meja duskin sebegini, tanya maksudnya apa? Dijawab oleh utusan Siti Aisyah, maksud kami adalah ingin membantu Imam Ali untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Dijawab oleh pewakilnya Sayyidina Ali, kalau begitu kita sudah sama satu paham dan memang kita perlu bantuan. Setelah tahu tujuannya maka mereka senang, ternyata ini bisa bergabung. Nanti pada akhirnya pasukan Siti Aisyah datang untuk membantu Sayyidina Ali, dan pasukan Sayyidina Ali siap untuk dibantu untuk mencari pembunuh Sayyidina Utsman. Sehingga karena tahu tujuannya Siti Aisyah bukan perang, maka semuanya tidur tenang di malam hari itu. Ingat, semuanya tenang di malam hari. Akan tapi ternyata di sana ada salah satu manusia terkutuk pengadu domba. Dia mengirim 10.000 orang. 1.000 orang dari luar dimasukkan di tengah malam, dibagi dua. 500 menyerang pasukan Siti Aisyah, 500 menyerang pasukan Sayyidina Ali. Gelap gulita, gak ada lampu. Apa yang terjadi? Pasukan Siti Aisyah menduga bahwa yang menyerang adalah pasukan Sayyidina Ali. Pasukan Sayyidina Ali menduga yang menyerang pasukan Siti Aisyah. Berantem habis, ribuan meninggal dunia. Lihat model begini adu domba. Maka jangan sampai kita mudah kemakan adu domba. Pokoknya kalau yang menjadikan saya musuhan dengan saudaraku itu iblis. Selesai. Harus paham, kita jangan mau diadu domba. Ngaku cinta Nabi berantem terus, mana Nabi Muhammadnya? Ini setiap orang ada Nabi Muhammad, ini ada Nabi Muhammadnya. Termasuk yang berbuat salah pada kita, dendam harus kita pangkas. Kita harus levelnya naik. Karena ada orang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang berbuat baik lalu dibalas dengan kebaikan. Iya, hal jazaa'ul ihsan. Jika orang berbuat baik hendaknya dibalas dengan kebaikan. Tapi ya Rasulullah, ada orang berbuat jahat, apakah boleh aku balas dengan kejahatan? Nabi menjawab, kalau ada orang berbuat jahat kamu balas dengan kejahatan, kamu sama seperti dia. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Yang hebat adalah jika ada orang berbuat jahat kepadamu, kau balas dengan kebaikan, itu baru istimewa. Dan memang silaturahmi kan begitu. Nabi Muhammad menyatakan laisal wasilu bil muka'afi. Sambung silaturahmi itu bukan membalas kebaikan. Yang ngirim sarung kita kirim kena, bukan balas-balasan itu. Kalau itu mah biasa, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan walakinnal wasil, kata Nabi Muhammad. Akan tapi penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimu, dijaili, didolimi, disakiti, ausalah, malah dia yang menyambung. Tengok dirimu sendiri, hei hamba Allah, gak usah melihat orang lain. Kenapa anda tidak akrab dengan paman anda? Hanya karena dia suka bikin kesel. Itu pamanmu, ayah, saudara ayahmu, hei hamba Allah. Kenapa gara-gara adikmu ngomong jelekit lalu engkau musuhi? Itu ada Nabi Muhammad, adikmu.
Kita pengen setelah di majelis ini semuanya indah. Siapapun yang menjadikan saya bermusuhan, yang menjadikan tempatku menjadi hangat, tidak panas, masjidku tidak makmur, tempatku tidak indah, dia adalah iblis. Nggak boleh dekat-dekat ke tempat ini. Kurang lebih seperti itu. Di rumah kita, jangan sampai ada pengadu domba. Jangan sampai ada orang yang punya dendam. Kita memerangi dendam. Dendam ada, kita manusia. Cuman kelebihan orang yang punya sambung kepada Nabi saat marah ditumpangi dengan kebaikan. Ada orang berbuat salah kepada kita, ya Allah berat sekali. Kita kirim hadiah kepada dia. Minimal ini apa? Kita pandai mendoakan dari sini dulu. Kita pandai mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Itu maulid kita malam ini. Ada orang bermasalah dengan kita, suka mencaci kita, dia menggunjing kita, menfitnah kita. Ayo kita doakan dengan doa kebaikan. Ya Allah, berikan padanya segala kebaikan. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, muliakan dia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kalau dia mulia di dunia dan akhirat, nggak jadi pencaci lagi. Cuman karena doa kita serem, ya Allah, terkutuk masuk neraka jahanam. Wah, akhirnya tambah jelek dia. Yang semula hanya mengutuk kita, saat bapak ibu kita dikutuk sama dia. Hati-hati. Ayo kita pikir, merenung hari ini. Orang yang berbuat salah kepada kita, sebesar apapun kesalahannya, dia adalah siapa? Dia adalah umat Nabi Muhammad. Dia adalah saudaraku. Ada sebuah kisah pada zaman dulu, kisah Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad itu adalah masa mihnah, masa apa namanya, ujian bagi dia, bagi beliau. Membela akidah beliau. Musuhnya adalah kelompok kaum Mu'tazilah. Dan kaum Mu'tazilah itu menguasai negara, sehingga Imam Ahmad itu dihukum atas nama khalifah yang menghukum. Sampai beberapa generasi khalifah, 2 atau 3 khalifah itu Imam Ahmad dihukum, dirantai segala macam, disiram waktu musim dingin. Di Kuningan mah enggak, musim dinginnya musim dingin sejuk. Kalau di negeri Arab sana, kalau hanya musim dingin, masya Allah, disiram air, diseksa itu. Setelah Imam Ahmad di generasi khalifah berikutnya, dibebaskan kan dia. Rantai itu di bawah. Dia nggak pesan, tolong kalau aku mati ini dibawa. Aku akan jadi saksi bahwasanya ini adalah untuk menyiksaku nanti. Maksudnya Imam Ahmad marah kepada khalifah yang menghukum dia, sampai memegang rantai, ini akan aku jadikan saksi bahwasanya aku telah didolimi oleh khalifah ini. Nabi Imam Ahmad manusia, ada dendam. Ada dendam. Ada dendam, marahnya sah karena memang dizalimi dia. Rupanya berita ini terdengar oleh khalifah yang terakhir yang membebaskan. Mendengar khalifah ini, langsung khalifah datang. Khalifah takut juga, mau dikutuk oleh Imam Ahmad. Mendengar dekat ke Imam Ahmad, ya Ahmad, Imam Ahmad, apakah benar kau mengatakan seperti itu, bahwasanya kau marah denganku? Iya, karena aku dari ayahmu dan kakekmu telah zalim kepadaku. Imam Ahmad, maafkan aku Imam Ahmad, dan maafkan ayahku, maafkan kakekku. Imam Ahmad melihat orang ini minta maaf, tiba-tiba wajahnya berubah. Melihat khalifah, wajahnya berubah. Kemudian berkata, demi Allah, saat ini engkau aku maafkan ayahmu, aku maafkan kakekmu, aku maafkan. Aku sadar saat ini, tadi lupa, engkau adalah ayahmu, kakekmu ke atas, engkau adalah cucunya Sayyidina Abbas, paman Rasulullah, karena itu engkau aku maafkan. Karena sambung dengan Nabi, langsung hilang marahnya, karena daulah Abbasiyah itu ke atasnya pada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau orang pengen meluluhkan hati, ingat Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu susah zalim, ada suami zalim sama istri, ini jauh dari Nabi Muhammad. Hadir maulid bolak-balik itu harus paling baik dengan Nabi Muhammad. Hadir maulid bolak-balik, di rumah serem kelihatan taring sama istrinya. Sama istri yang baik saja jahat, kok boro-boro sama orang yang jahat sama dia. Hati-hati. Makanya kita mulai dari 2 model manusia, orang yang jahat sama kita, sama orang yang tampak ahli maksiat. Kalau kita bisa baik sama mereka, sama pasangan lebih mudah. Ada orang loh tampak kalau di majelis kayak ahli surga, berjalan di atas bumi, masya Allah, lesannya menyebut nama Allah, berzikir, masya Allah, masya Allah. Bahkan mungkin di majelis bisa menitikkan air mata, menangis sampai rumah, bikin nangis istrinya. Ada model begitu. Pendusta dia, bohong dia, action dia.
Ada istri juga begitu, Masya Allah, kalau hadir pengajian bu, ketawa-ketawa, senang hadir pengajian. Kalau ngomong enak, renyah dengan kawannya. Kalau ngomong sama suaminya, nadanya naik. Sudah gitu ngaku cinta Nabi. Nabi ada di mana? Kalau ngomong sama suaminya pasti nadanya kasar. Kurang lebih seperti itu. Insya Allah hari ini hari indah semuanya. Baik, ayo kemudian kita lihat siapa di kiri kanan kita. Kalau ada kita marah dengan dia, biasakan kita doakan dengan kebaikan sepahit apapun. Jangan biasa dengan doa jelek. Misalnya tetangga kita ngiri sama tetangga, ya Allah cepet kaya dia, cepet banget kayaknya. Ya Allah semoga tambah rezekinya ya Allah. Apalagi dia sering kurang ajar sama kita, nggak perlu kita doain jelek. Ini ujian yang mau cinta Nabi. Tapi kalau anda cinta Nabi dengan sesungguhnya, maka hal itu adalah enteng. Itu akan berat bagi siapa yang jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maka malam ini kita perlu koreksi diri kita. Benarkah kita yang ngaku cinta Nabi ini ada di hati kita Nabi Muhammad dengan sesungguhnya? Dimulai dari siapa tadi? Maka jangan pandang ahli maksiat selamanya rendah. Ahli maksiat bisa menjadi lebih baik dari kita. Maka saya ingatkan kepada semuanya, hei orang yang sering meninggalkan sholat, hei orang yang sering mabuk, hei orang sering judi, ketahuilah engkau bisa menjadi manusia mulia. Kembali kepada Allah. Dan orang yang merasa baik jangan rendahkan mereka. Mereka bisa menjadi baik. Jangan biasa merendahkan. Suatu ketika ada dikisahkan, makanya jangan pandang orang dengan pandangan merendahkan. Ya Allah, ada disebutkan, Imam Ghazali menyebut satu kisah tentang majin Bani Israel sama abid Bani Israel. Kisah zaman dulu, majin itu preman pasar, abid ahli ibadah kiai. Dua orang yang sama-sama viral di kampung itu. Abidnya abid ahli ibadah karena dia ingin ibadah dengan benar, maka dia tidak mau diganggu, maka dia meninggalkan Buruk Tikuk kota, pergi ke atas bukit. Enak dia menikmati ibadahnya di atas bukit. Cuman di pasar ini masih ada yang tertinggal, majin Bani Israel, preman. Maka kami sampaikan di preman, dengar kisah ini. Ini kisah indah untuk preman. Preman dengar preman, wahai preman. Kemudian Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah kehabisan bekal, maka harus beli ke pasar untuk dibawa ke atas. Ternyata sang preman ini kok tiba-tiba pengen ketemu ustadz yang ada di bukit sana. Tidak tahu, pokoknya pengen ketemu itu saja, minta doa kayak atau salaman ya. Pengen ketemu itu saja. Zaman dulu belum ada jalan aspal besar semacam ini, yang ada adalah jalan setapak. Maka turunlah sang ahli ibadah dari atas bukit, sang preman naik dari bawah ke atas bukit. Jalan setapak, mereka berpapasan di jalan setapak. Karena berpapasan harus ada yang mengalah. Kalau tidak ada yang mengalah akan tabrakan. Kalau sudah tabrak ya mesti ada yang ngalah. Maka sang preman itu di saat melihat sang ahli ibadah, sang kiai yang masyhur itu ada di hadapannya, karena masyhur di kalangan orang pasar. Sang preman minggir di jalan setapak sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan Ustaz, silakan Kiai. Minggir gitu sehingga jalannya diberikan kepada Kiai. Sang Kiai kenal nih preman, orang Badung bandel di pasar, orang kurang ajar, ngapain mau kemana dia? Di saat melihat sang preman ini, sang Kiai ini tidak mengucapkan Assalamualaikum anak muda, hendak kemana engkau? Enggak ada sapaan seperti itu. Apalagi di saat sang preman mempersilahkan, wah dia merasa berhak, iya dong saya Ustaz, langsung lompat begitu saja, jalan begitu saja. Hingga sang preman itu melihat sang Ustaz masih dengan kagum. Di saat Ustaz hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya. Apa yang diceritakan, apa kisah lanjutan cerita itu? Disebutkan bahwa Allah Maha tahu yang ada di hati mereka berdua. Sang preman, dia adalah preman. Ternyata biarpun preman, dia masih mengagungkan syiar agama atas nama kebenaran. Dia biarpun ustadznya ustadz bohong kayak begitu, tapi asalkan masih ada hubungannya dengan Allah, dia masih menghormat. Jadi penghormatannya kepada ustadz itu menjadikan diberi hadiah oleh Allah, lalu dia mendapatkan hidayah. Sehingga dari itu dia menjadi manusia mulia. Sebaliknya, yang orang katanya ahli ibadah ternyata merendahkan hamba Allah, gara-gara merendahkan dicabut hidayahnya jadi nol. Maka kami ingatkan, yang sudah merasa ahli ibadah jangan biasa merendahkan orang.
Bahkan orang yang katanya ahli maksiat jangan direndahkan, dia jangan-jangan dibalik oleh Allah gara-gara kita merendahkan, dicabut hidayah kita. Dan saya sampaikan kepada semua, kalau ada preman, badung, bandel ada di kiri kanan kita, hei semuanya preman, asalkan dia kok masih mengagungkan syiar agama, ujung-ujungnya dia akan tobat. Ramadan yang biasa mabuk bikin main kartu segala, dia Ramadan tunggu aja. Kalau masih mengagungkan Ramadan, ada ustadz lewat, ada ustadz, ada pengajian, wah selain pengajian dia bikin ontran-ontran, bikin gara-gara. Kalau untuk pengajian dia aktif batu-batu. Ingat, biarpun katanya preman, kalau masih mengagungkan syiar agama, maka akan ada dapat hidayah. Makanya preman-preman kalau masih dengar syiar agama, ada dakwah, kok masih dia tawaduk, hormat, ketahuilah insya Allah akan dapat petunjuk. Begitu sebaliknya, biarpun katanya ahli ibadah, wah, tapi kalau merendahkan orang lain, awas, hati-hati, akan tercabut hidayah tersebut. Baik, kita lanjutkan yang sederhana. Nah, kalau begitu, pengagungan kepada Nabi ini penting. Kita turunkan sekarang, itu kan masalah tadi. Kalau ada orang bermasalah dengan kita, tolong didoain. Ada orang bermaksiat, jangan biasa diomongin, digunjing. Ya, astagfirullah. Kadang-kadang kita menggunjing orang loh ya, kebencian, kekotoran hati kita. Ngomongin kejelekan orang. Kapan kita ngomongin kejelekan orang? Waktu tahajud. Kan di gang begini kan kecil, jalan kecil. Ada seorang ibu tahajudan di tengah malam sama suaminya. Jam 3 tahajudan sampai subuh. Hebat dia. Jam 3.30 rupanya ada sepeda motor masuk di gangnya. Sepeda motor masuk di gangnya. Sang ibu yang ahli ibadah tuh buka gorden, dibuka kelambu, kelihatan. Rupanya ada sepeda motor, itu adalah ngantarkan anak perempuan tetangganya. Anak tetangga perempuan diantarkan laki-laki jam 3 malam. Apa kata Bu Haji yang ahli ibadah ini? Kaget dia, astagfirullah. Ayah, papa. Ini anak tetangga ini jam begini diantarkan laki-laki. Astagfirullah, malam-malam, ya Allah, ngapain jam begini, dari mana dia? Habis tahajudan baca zikir tuh, ngomongin. Suaminya nggak mau kalah. Sama emaknya dulu juga begitu, sering diantar dua orang. Wah, emaknya dia. Sebelah kita tahajudan ngomongin orang. Kalau orang punya iman, dia nangis, tutup kelambu, nangis, ya Allah, itu tetanggaku, ya Allah. Malam-malam perempuan cantik dibawa laki-laki, ya Allah, jauhkan dari zina, ya Allah. Semoga itu hanya karena tadi benda tersesat, ya Allah, jangan sampai masuk zina, ya Allah. Gitu kalau orang beriman. Enggak, astagfirullah, malam-malam, astagfirullah, la ilaha illallah. La ilallah ini perlu diistighfari, Bang. Ngecek, kurang lebih seperti itu, Bu. Tengok diri Anda sendiri, wahai Bapak. Bagaimana kita mandang orang bermaksiat? Kemudian orang yang jahat sama kita, kurang baik sama kita, biasakan kita dengan mendoakan dengan doa kebaikan. Kalau Anda masih merasa berat dengan mendoakan doa kebaikan, Anda hari ini, kalau Anda merasa berat mendoakan kebaikan orang-orang yang bermasalah, saya bawa Nabi Muhammad saat ini. Saya ingatkan, Nabi pernah mengkabarkan, setelah ini insya Allah Anda akan mudah. Ini sering kita sebut sebagai obat bius. Sebab ini tadi ilmu berat, bagaimana saya mendoakan orang yang musuhi saya, sehingga mulut saya jadi mulut baik, susah mencaci orang. Begitu orang kurang ajar, ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak, suaminya tambah soleh, istrinya soleh, ya Allah. Padahal kita sesak, tapi mulut tetap dijaga, nggak mau ngomong yang jelek, tapi yang diomongin kebaikan, doa-doa. Kalau Anda masih susah berdoa, memang ini kerjaan para kekasih Allah. Kekasih Allah itu kalaupun marah, tetap saja kalimat baik yang dikeluarkan, bukan caci maki, bukan kutukan. Lalu bagaimana agar kita semakin mantap di saat kita marah, agar kita bisa menjaga hati? Ingat Nabi, Anda harus minum obat bius dulu, agar Anda ini waktu mengeluarkan kekotoran namanya kebencian itu mudah. Obat biusnya adalah satu riwayat dari Nabi Muhammad. Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat hadis bunyinya begini: "Ma min 'abdin muslimin yatuli akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlim." Tidak ada seorang mukmin, tidak ada seorang muslim mukmin mendoakan saudaranya di saat saudaranya tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapannya, ada dua macam memang. Orangnya nggak ada di depan mata kita, atau orangnya lagi bermasalah dengan kita. Kalau Anda doakan orang yang bermasalah dengan Anda dengan doa kebaikan, malaikat serempak menjawab, engkau dapat duluan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tetapi sangat dilupakan hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar kepada kita.
lebih cepat daripada Anda pergi nanti lewat umrah mau multazam, kelamaan kapan umrahnya, mau minta doa kepada kiai ustaz, ustaz yang sudah dicari paling enak, kurang siapa yang kurang ajar sama saya, itu dia pinjam duit sama saya nggak balik-balik, saya cari susah, malah saya dimarah-marahin. Ya Allah, semoga suaminya tambah sayang kepada dia, ya Allah, rezekinya semakin banyak, ya Allah. Malam ini gak harus belajar. Nah ini minum obat bius mulai bisa pak. Obat biusnya tadi kalau Anda mendoakan dia ternyata doa saya dikabul, dan itu saya mendapatkan dari guru, saya amalkan. Kalau kita ngandelin doa dikabul susah nih, waduh kita banyak dosa, ini paling enak. Waduh kalau ada orang kurang ajar lumayan, wah kurang ajar sama saya, awas nanti malah yang kurang ajar banget kok ya, semoga rezekinya banyak. Oh, Anda soleh-soleh ya Allah. Coba Anda lakukan ini semuanya. Kita ingin serius dengan Nabi Muhammad dengan cara mencintai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akan kami tutup dengan apa? Lalu bagaimana kita menanamkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad? Secara umum kenalkan kepada agama. Kita mulai dari apa ibu bapak di rumah kita. Ayo kita biasakan anak kita untuk mengagumkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Dimulai dari apa? Mungkin anak Anda tidak di pondok, sekolah SMA, kuliah dan seterusnya, oke. Tapi ayo mulai ajari mereka untuk mengagungkan segala yang ada urusan dengan Nabi. Dimulai dari apa? Pelajaran, Pak. Pelajaran agama yang hanya seminggu sekali di SMA anak Anda itu, pastikan dia mengagungkan ilmu agamanya. Jadi kita latih, diajari untuk memegang bukunya dengan hormat. Kita mulai dari sini. Kita lupa, terlena, kita tidak pernah mengingatkan dengan cara ini. Nanti akan tertanam cinta. Nanti biarpun anak Anda jadi dokter, belajar agama tidak banyak, tapi sedikit fanatik dengan agamanya. Hormat dengan Allah, dengan Rasulullah. Jadi di rumah kita, anak-anak Anda, ibu, bapak, apalagi yang di pondok pesantren tentunya, pokoknya gini, ini ada buku fisika, biologi dan sebagainya. Fisika, biologi, ilmu kalau benar untuk melestarikan semesta, fardu kifayah. Kedokteran, iya fardu kifayah. Cuman itu semuanya tidak akan ada artinya kecuali ada rohnya ilmu agama. Anak Anda mungkin belajar agamanya fikih sama akidah, Iqbal 20 mengenal Allah dan ringan-ringan, berwudu, sholat, selesai. Tapi di saat dia memegang buku fikih ibadah misalnya, fikih wudu, fikih thaharah, fikih sholat, dia memegangnya dengan hormat. Ajari sayang, ini kitab agama sayang. Di dalamnya ada Nabi Muhammad disebut berkali-kali. Ini ilmunya Nabi Muhammad sayang. Kau perhatikan kitabnya. Di saat dia menumpuk salah buku biologi, fisika di atas, buku agama di bawah, diingatkan sayang, buku agama di atas. Kan kamu belajar agama tidak banyak, tapi biar tidak banyak berkualitas, menjadikan semua ilmu duniamu jadi bermanfaat. Dari meletakkan buku di rumah itu sudah jadi catatan untuk menanamkan cinta itu nanti. Sehingga anak Anda yang biarpun belum mondok, kalau sudah urusan agama, membawanya pun beda. Kalau perlu kitab agama disampulin bersih, tidak boleh rusak saya. Kitab agama, kitab wudu, kitab sholat, kitab ini, coba kitab agamamu. Jangan kitab agama ditakkan di mana-mana. Kalau bukunya saya tidak menghargai, tentu cinta Nabi sudah hilang, nggak ada. Dimulai dari situ, Pak. Karena tidak semua anak kita sempat mondok loh ya. Biarpun mereka tidak mondok, akan tapi ternyata kekagumannya kepada agama ada. Dan mereka tidak banyak belajar agama karena di sekolah umum. Tapi biarpun tidak banyak belajar agama, tapi dengan agama fanatik dia. Dengan agama, masya Allah, buku agama. Sehingga megang Al-Quran, hati-hati, nggak berani megang buku agama, taruh begini, taruh dekat dengan pinggulnya, dipangku. Di dekat begini, ini agama, ini kitab. Ada nama Allahnya di dalamnya, ada nama Nabi Muhammad di dalamnya, ilmu Rasulullah. Anda mulai dari sini. Kebiasaan anak Anda di rumah Anda dengan segala sesuatu yang ada urusan dengan agama. Kalau di rumah ada nama Allah jatuh, sayang, nama Allah, nama Rasulullah. Buku apa? Buku agama, diangkat sayang. Dengan lembut tentunya, Bu, gak usah pakai marah-marah. Kalau marah-marah malah benci pada agama. Angkat itu, kurang ajar kok. Enggak, bukan begitu, Pak. Diangkat sayang, ini buku tentang wudu, tentang sholat. Itu buku agama. Maka buku agama letakkan di paling atas. Ya sayang ya. Diam-diam anak Anda kagum dengan agama. Kemanapun mereka berada, ilmu, biarpun kuliah, ilmu ke fakultas kedokteran di Surabaya sana, di Jogja sana, dia tetap mengagumkan sisi agama. Kemudian kita ajari mengagungkan para ulama. Ulama tidak minta disanjung-sanjung, akan tapi anak kita ajari untuk mendoakan.
mendoakan orang-orang baik. Setiap duduk manis dengan mereka kita doakan, para ulama, guru-guru kita doakan. Tapi kita paling penting hari ini kita memulai dari buku-buku tadi. Buku itu sepele, tapi menunjukkan itu ada hormat. Kadang-kadang jatuh saja sudah gelisah dia. Buku agama jatuh, gemeteran dia, ngambilnya buru-buru, bergegas. Kenapa? Berarti ada cinta kepada Rasulullah. Nah kemudian setelah itu kalau bisa, itu kalau memang Anda belum bisa memasukkan anak-anak Anda ke pondok pesantren, paling tidak mereka mengagumkan syariat. Kalau Anda latih dengan cantik, lihat, selamat dia. Kenapa? Di hatinya ada Allah dan Rasulnya. Nggak bisa merendahkan. Di saat disebut nama Allah, nggak bisa dia menyebut dengan nada yang jelek. Nama Nabi Muhammad, ada kagum dia. Karena kita biasakan. Yang menjadi masalah, kitab agama letakkan di bawah, nggak ada cinta. Spanduk ada nama Nabi Muhammad, pikir dia nama Nabi Muhammad, kok jatuh di bawah? Enggak, harus saya angkat. Kurang lebih seperti itu. Nah ini, mari kita perlu serius di rumah kita mulai dari sini anak-anak kita tentang urusan agama. Kalaupun mereka belum sempat belajar, tidak sempat mondok di pondok pesantren, tapi tolong dikenalkan kepada apa? Dirindukan kepada agama. Anda ajari, pokoknya Anda ngerti, Anda pahami. Buku agama misal, pokoknya saya itu buku apa? Ayo letakkan di mana saya. Kenapa kok Abi nyuruh kamu letak paling atas? Ini agama harus nomor 1. Tidak harus menjadi seorang ahli fikih, enggak. Tidak harus belajar akidah berjilid-jilid, enggak. Tapi sedikit yang dia pelajari, tapi dia penuh dengan kefanatikkan. Kemudian perlu sampaikan juga, kalau bisa hari ini masuk pondok pesantren juga. Kami ingatkan, mungkin saya tambahkan, zaman ini zaman pesantren. Zaman pesantren. Anak-anak Anda jangan jauh-jauh dari pondok pesantren. Karena problem umat hari ini, wahai anakku yang muda-muda, dengar, problem anak muda hari ini lihat medsos segala macam dan lain sebagainya itu di luar pondok. Akan terselesaikan cukup masuk pondok pesantren. Karena itu ada aturannya. Demi kebaikan anak-anak Anda. Ini yang pertama, masuk pondok pesantren. Tentu pesantren yang Anda pilih harus waspada dong, pesantren yang mengajarkan akidah yang benar dong, akidahnya orang Maulidan. Pondok pesantren anak-anak Anda harus mengajarkan berikut ini. Apa yuk? Allah wujud, kita maka muhalafatu lil hawatithi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Itu pondok yang harus Anda masuki. Selagi itu tidak diajarkan, jangan dimasukkan. Nyambung itu, karena sudah biasa di masyarakatnya. Itu ciri akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Biarpun di dalamnya lebih dalam lagi tentunya masalah akhlak. Harus milih, jangan sekarang kan banyak sekolah-sekolah tapi ngaco. Tatonya anak kita malah jauh dari Nabi Muhammad. Acara begini Anda diusir malah. Acara agung semacam ini acara indah. Masukkan pondok. Anak Anda masukkan ke pondok pesantren. Baik. Pondok banyak, masya Allah, ada pondok pokoknya akidahnya benar. Dan juga kami berikan penyampaikan juga, kita alhamdulillah ada pondok pesantren di Ciawi sini, di Ciawi Gebang ya, Ciawi Gebang, kecamatan Ciawi Gebang, namanya ada pesantren Al-Baca, cuma itu tingkat SMP ke depan SMA. Ini hanya sedang beritahu. Dan pondok masih banyak, di sini masih banyak pondoknya kiai-kiai ajengan-ajengan banyak. Dengan ciri tadi yang mengajarkan sifat 20 tadi, Allah wujud kita bakok. Dan kami juga menyampaikan bahasanya Al-Bahjah ada pondok pesantren di mana-mana, termasuk ada di Kuningan sini. Dan kami juga mengajak semuanya bisa bergabung dengan kami di Al-Bahjah pondok ini. Cuma dengan catatan, Pak, kita menyeru, saya promo kebaikan sah, cuma ada catatannya. Kami terbuka siapapun bergabung dengan kami di Al-Bahjah, tapi dengan catatan, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan ajengan, dengan kiai, dengan kiainya tidak boleh diputus hanya untuk bergabung dengan kami. Ini catatan. Justru Anda harus makin dekat. Dibagi pun nggak mau, misalnya Anda sudah pernah punya urusan dengan satu kiai di situ, lalu gara-gara kenal kami lalu ingin bergabung dengan kami, kemudian apa dibagi? Biasanya Anda nyumbang 5 juta jadi 2,5 juta ke sana, 2,5 juga punya. Nggak mau itu. Kepada guru Anda yang pertama itu lebih utamakan beliau. Kami hanya ingin menambah. Tolong ini adab tata krama.
Sebab jangan-jangan kita datang ke sini malah bikin kerusakan. Anda rusak hati Anda. Enggak, saya tidak senang, saya tidak mau kalau ada orang meninggalkan gurunya. Guru Anda di kampung-kampung itu lebih dahsyat, mereka wali tersembunyi. Nggak ada gaji-gaji yang tertentu, wali tersembunyi. Maka yang sudah punya ikatan dengan guru semakin kuat dengan gurunya. Setelah itu bonusnya dengan kami, oke. Ada pesantren Al-Bajah di Ciawi Gebang, ada pondok. Teman itu tingkat SMP, kita lanjut SMA untuk nanti ke depan formal untuk jadi dokter insinyur. Tapi di Al-Bajah juga ada pondok pesantren untuk mencetak ulama. Di Bandung rasa sana ada, insya Allah akan dibangun di sini, daerah sana lupa namanya apa. Tapi di sini juga ada tahfidz. Di sini tahfidz menghafal Al-Quran saja ada di Ciawi Gebang. Cuman mending SMP-nya formal, SMP untuk mencetak dokter-dokter insinyur di depan hari itu ada. Baik, pondok ini. Jadi anak Anda harus masuk pondok. Baik. Kemudian ada yang kedua berkata begini, aduh anak saya nggak mau masuk pondok. Ini ilmu. Bagi yang anaknya tidak bisa masuk pondok, Pak, Bu, nggak bisa dipaksa, jangan dipaksa. Kalau paksa perang. Jika Anda tidak bisa memasukkan putra putri Anda ke dalam pondok pesantren, masukkan hatinya. Jika jasanya nggak bisa masuk, masukkan hatinya. Bagaimana masukkan hatinya ke pondok? Nah, ini mungkin ilmu baru bagi Anda. Masukkan hatinya ke pondok, Pak. Bagaimana dia sambung? Dia nggak mau mondok, tapi hatinya masuk ke pondok. Caranya gimana? Nah, ini di antaranya, jika Anda membiayai sekolah kuliah anak Anda yang di Jogja sana, setiap bulan Anda kirim 1 juta rupiah, Anda tinggal tambah 100.000 rupiah. Untuk apa? Sampaikan kepada anak Anda, sayang, abinya nambah 100.000 rupiah, Umi nambah 100 rupiah. Untuk apa, Umi? Ini ada pondok pesantren di Jogja sana, atau di Cirebon, atau di Kuningan. Ini ada pondok pesantren, sayang, kamu transfer. Setiap kali ibu transfer, kamu transfer ke pondok ini, sayang, ya. Bulan pertama Anda tambah 100, bulan kedua Anda tambah 100, bulan ketiga Anda tambah 100 uang sakunya. Dia yang transfer, di saat dia transfer tuh mulai sambung hatinya. Sambung hatinya. Sampai bulan kelima kok Anda putus 100-nya Anda kurangi, dia yang tanya, Umi 100.000-nya mana, Umi? Coba, sudah sambung hati dia. Terus sampai selesai kuliah dia. Selesai kuliah dia kan bekerja, Bu. Setelah bekerja Anda kan tidak ngasih duit lagi dia. Saya masih ingat enggak, kalau Umi waktu memberikan kiriman kepadamu, waktu kamu kuliah gimana? Ada tambahan 100.000. Iya, kalau begitu berapa persen itu kira-kira? 10% kurang lebihnya. Berarti ingat, dari gajimu jangan lupa kau kirim ke pondok itu, kamu lanjutkan sendiri. Untuk apa sih, Umi? Biar kamu sambung ke pondok, biar kamu selamat. Lihat, Anda tanamkan hatinya sambung ke pondok. Itu nanti selamat anak Anda, pecinta Nabi. Memondokkan hatinya. Dia mulai sering transfer, akhirnya dia sering browsing. Dulu lewat gak pernah nengok, sekarang jadi nengok. Oh, ini ya pondok Islam, Pak, telah saya kirim, saya bantu. Itu nyambung, diam-diam. Itu namanya memondokkan hati, Pak. Kalau anaknya gak mondok jangan dipaksa, Pak. Tapi hatinya bawa ke pondok. Bahkan sering, sayang, Abi mau ngirim beras nih, cuman Abi gak punya waktu nih, kamu ngirimnya ke pondok. Dia ngirim dengan penuh kebanggaan, sudah sambung hatinya. Ngirim beras ke pondok pesantren, sayur pondok pesantren, hatinya sambung ke pondok pesantren. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga adalah dikasih duit tambah hilang, anaknya badung, bandel, kurang ajar. Bukan sekedar nggak mau masuk pondok pesantren, bikin gara-gara, bikin kerusakan, pemabuk, judi. Oh, ya Allah. Bagaimana masuk pondok? Buru-buru masuk pondok. Dipondokkan hatinya, dikasih duit, suruh ngirim ke pondok, nggak kira nyampe ke pondok. Lalu bagaimana? Caranya adalah, ingat sabda Nabi, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sudahlah, Anda ngurusi anak pondok, Anda ngurusi orang yang belajar agama di TPQ di kampung-kampung itu. Hidupkan TPQ di kampung-kampung itu. Madrasah tidak di kampung, hidupkan, niatkan, ya Allah, semoga dengan ini anakku kau tolong. Anda menolong anaknya orang, Allah akan tolong anak Anda. Yang katanya badung bandel, kok Anda tulus ngurusi madrasah di kampung-kampung, lihat, sisihkan rezeki Anda lebih banyak dari biaya kuliah, bisa jadi itu. Biaya kuliah mungkin 2 juta, Anda bisa kirim 5 juta dengan harapan anakku menjadi baik. Janji dari Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Tinggal tingkat ketulusan kita saja. Kita tulus, ya Allah, aku bantu madrasah, ingin bantu pondok, ya Allah, semoga anakku kembali ke jalan yang kau ridhoi. Pada waktunya anak Anda akan tobat. Jadi untuk mengembalikan anak yang hilang, jangan sampai anak terus bablas. Caranya apa? Dinasehati. Nasihat kita ngasih 10 kalimat, dia 50 kalimat.
Kita ngomong satu kata, dia 1000 kata, bantahnya lebih banyak. Jangan dibantah, jangan didebat. Akan tapi ambil dia dengan cara Anda ngurusi anaknya orang, maka Allah akan urusi anak Anda. Ayo, siapa lagi? Jadi keluar majelis gak boleh ada yang susah. Ada satu yang tinggal, yang gak punya anak. Oh ini, tadi Buya ngomong anak-anak. Saya gak punya anak, gimana? Ibu bapak yang gak punya anak banyak. Kalau orang gak punya anak banyak contohnya. Siti Aisyah gak punya anak tapi mulia. Imam Nawawi gak punya anak tapi mulia. Lalu apa yang hendaknya Anda lakukan? Yang tidak diberi oleh Allah anak, jangan sampai di dunia tidak punya anak, di akhirat juga gak punya anak. Lalu bagaimana? Itu madrasah diniyah hidupkan. Santri-santri yang ada di pondok Anda bantu, bergabunglah dengan mereka, maka mereka akan menjadi anak akhirat. Di dunia nggak punya anak, ternyata di akhirat anaknya banyak. Jangan sampai di dunia kaya raya, ada suami istri kaya raya, duit yang banyak, meninggal dunia nggak menemukan apa-apa di alam barzah. Di dunia nggak dipakai untuk kebaikan, maka langsung curahkan itu untuk mendidik para santri, mendidik anak-anak itu. Ayo curahkan untuk itu, maka harta Anda akan menjadi sebab mereka jadi anak-anak akhirat. Di dunia nggak punya anak, di akhirat kaya anak. Baik, kemudian yang terakhir adalah sebagai menutup. Ayo kita kompak menghidupkan madrasah diniyah yang ringan-ringan, yang kecil-kecil itu. Tolong ya orang kaya, jangan hanya berani bangun gedung-gedung megah, pesantren dan sebagainya. Orang-orang ngaji di kampung itu luar biasa, dia wali tersembunyi. Dan kalau kita tanya ini semua begini ini, coba kalau kita tanya, mungkin 80-90% kalau ditanya belajar agamanya dari mana? Dari kampus. Saya pengen tahu yang fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, yang lainnya di semester 1 belajar wudhu? Nggak ada. Belajar sholat? Nggak ada. Di mana Anda belajar sholat? Ayo. Kampung itu wali tersembunyi dia. Kita sholat dari kiai kampung. Nggak ada gaji, Pak. Hanya uang receh. Dikasih beras berapa kilo, senangnya luar biasa. Pagi kerja, sore ngajar. Allah, hebat dia. Cuman sekarang menjadi masalah, tidak diperhatikan. Padahal dia adalah lahan pahala. Maka hari ini maulid kita harus ada buktinya, Pak. Nggak cukup hadir begini, Pak. Nggak bangga kita. Harus ada, pulang ada kerjaan. Madrasah dirapikan. Dimulai dari apa? Toilet, tolong. Toiletnya dipisah laki perempuan, terhormat, ada kuncinya. Wudhu bisa buka tangannya nggak kelihatan. Kita perlu toilet itu di nomor 1 kan. Sebab mohon maaf kalau lagi mau ngaji sore-sore, anak perempuan sakit perut, kemana pulang, nggak balik lagi dia. Dan kehormatan. Jadi madrasah diniyah tolong ya, harus mengambil bagian. Kami rindu ini semua mengambil bagian. Paling tidak di kampungnya paling dekat. Jangan jauh dari tempat itu. Ada Nabi Muhammadnya itu. Orang belajar sholat dari situ, semua orang belajar dari tempat itu. Kayaknya Masya Allah, Pak. Kalau di kampung di Jawa Timur itu sambil pergi ke sawah, manen padinya orang, apa namanya, drep, pergi hasil itu loh. Nah, buru-buru Pak, jam 4 sore, buru-buru nggak mandi, habis mandi buru-buru, nggak punya sabun cair, pakai sabun pelok itu Pak. Ngajar ini putih Pak, sabunnya masih ada di sini. Allah, wali itu. Ini ada sabun putih kelihatan nggak bersih. Itu buru-buru, saking buru-buru. Ini model kiai-kiai kampung. Makanya jangan segampang terkagum-kagum kiai terkenal. Kiai kampungnya ditinggalkan, Anda tertipu semuanya. Kiai masyhur, hormati kayak orang nggak bisa jalan di pangkat. Sama kiai kampung yang bapaknya meninggal, dia yang nyolati, dia yang nahlilin, semuanya dia. Malah nggak diperhatikan, nggak selamat Anda. Mulai kita kembali ke kiai kampung kita. Mulai kita kembali ke kiai di madrasah kita. Mulai kita adalah menghidupkan madrasah kita, insya Allah. Siapa? Siap semuanya, amin. Harus ada ikrar dong. Madrasah, tengok TPQ hidupkan itu TPQ. Ibu-ibu soleha, ibu soleha, TPQ dihidupkan, dibantu. Ustadznya biar tidak kebingungan. Gendeng yang jatuh dinaikkan lagi. Kursi patah ayo dibenahi. Serempak ajib, anaknya masuk SMA ngerti sholat, masuk SMP ngerti sholat. Bahkan nanti rindu masuk pondok pesantren. Al-Baca ada pondok banyak Bu di pondoknya. Mau dari Jawa Timur ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Sumatera ada pondok Al-Baca. Cuman kami sampaikan tidak harus Al-Baca. Cuman kita sampaikan Al-Baca ada. Yang penting akidahnya benar. Yang sudah pernah mondok masuk Al-Baca nggak mau. Kita tidak mau menerima santri yang sudah ada di pondok lain. Kecuali ada izin dari gurunya. Tolong, biar sudah dari Al-Baca, Anda punya pondok kok Anda pindah. Anda punya anak di pondok Anda pindah nggak? Harus ada izin dari kiai khusus untuk dipindahkan. Yang jelas ayo kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Sampai di sini insya Allah
PSB SMPku Al-Bahjah Kuningan, saya berikan informasi, Al-Bahjah Kuningan di Ciawi sini, dekat sini, jalan ya, jalan kaki cukup, cuma agak jauh sambil keringetan nanti. Al-Bahjah nanti masuk, ada bangunannya, Masya Allah. Nah, itu juga contoh ada sebuah keluarga yang rindu untuk jadi orang kaya di akhirat, maka membangun pondok pesantren itu. Tapi setelah itu terbuka, siapapun boleh berbagi, sudah membantu di situ. Pondok dilihat dari Al-Bahjah, yaitu SMP Al-Bahjah Kuningan, bertempat di desa Ciawi Gebang, kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Informasi lebih lanjut, informasi Bu, Pak, pengen tahu informasinya, 081 222 161945 Ustadz Afif. Bagi ingin bergabung, bersedekah, bersedekah dan sebagainya, dengan catatan tadi nggak boleh mutus dengan gurunya, nggak boleh jatah gurunya dikurangi, jatah pondoknya dikurangi. Untuk tambahan, langsung ada nomor rekening sini, ada BSI, nomor rekening 751-444-6835 NV Infak SMPku Al-Bahjah Kuningan. Tapi ingat catatannya, kami menyampaikan begini, tidak boleh mengurangi jatah guru-guru Anda. Tapi saya ingin ngajak naik pangkat. Kalau Anda biasa ngasih pada guru 5 juta, Anda bisa memberi ini lebih. Tapi yang penting dengan guru tidak boleh diputus. Kenapa kok saya ulang-ulang begini? Banyak orang berbuat baik dekat sama orang dengan hawa nafsu. Anda dekat kami tidak boleh hawa nafsu. Karena terpesona ikut lalu gurunya ditinggalkan. Wah, ini hawa nafsu. Nanti saya juga ditinggalkan pada gilirannya. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jauhkan kami Allah dari merendahkan siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari segala dosa ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras ya Allah. Jauhkan kami dari judi ya Allah. Judi ya Allah, hari ini begitu mudah orang terpeleset dalam judi. Bisa jadi seorang melakukan judi di saat berada di atas sajadahnya di tengah malam habis tahajudan judi online ya Allah. Judi dosa besar ya Allah, sebab kehancuran dunia dan akhirat. Jauhkan kami ya Allah dari makan riba. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan muqaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang hina di diri, zina yang hina di keluarga, zina yang hina di masyarakat, zina yang hina di dunia, zina yang hina di akhirat. Jauhkan kami dari hina dan kebusukan zina ya Allah, dari zina dan kebusukannya ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan bencikan kepada zina dan ampuni dia dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat ya Allah. Dan ampuni ya Allah, bencikan kepada zina. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina. Jauhkan kami dari menggunjing berzina. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan ya Allah gara-gara rebutan waris yang saat ini sering terjadi, kakak adik bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua. Itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ada kakak adik bermusuhan karena warisan, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Kami tidak rela jika orang yang hadir di tempat mulia ini lalu masuk neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada saudara kami dan sahabat kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim ya Allah. Dan kami mohon ya Allah jika ada orang berbuat zalim kepada kami, ya Allah jika ada orang menyakiti kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggonjeng kami mohon ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad yang pernah berbuat jahat kepada kami. Ampuni Allah, jangan hukum dia karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Kami mohon ampuni orang tua kami ya Allah, orang tua kami, guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Allah, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Ya Allah.
masjid ya Allah di belakang kami, makmurkan dengan ahli surga ya Allah, memakafkan tanah yang memakmurkan, yang membangun Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami yang hadir di sini ya Allah, seperti Engkau mudahkan kami bertemu saat ini, mudahkan kami bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut dengan dosa ini kami tidak bisa bertemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kami sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Ada mata kami ya Allah sering melihat yang haram, mata kami sering melihat yang haram ya Allah. Haram ya Allah, baik haram di alam nyata atau haram di alam maya ya Allah. Dengan dosa itu cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata kami, tapi kami mohon ya Allah, jangan hancurkan mata kami. Ampuni mata kami dan jaga mata kami ya Allah dari melihat yang haram. Ampuni lisan kami ya Allah, telinga kami dari yang haram, dan jauhkan dari pikiran keharaman, jauhkan kami dari keharaman ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak mampu menghitung satu demi satu. Ada ya Allah satu dosa yang kami tahu kalau itu dosa, dan kami sadar kalau itu dosa, dan bahkan di saat kami melakukannya kami sadar kalau itu dosa ya Allah. Alangkah kotornya kami ya Allah, tahu itu dosa dan sadar itu dosa, kami masih melakukannya ya Allah. Maka ampuni dosa kami yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, dosa itu ya Allah. Engkau maha tahu kesalahan kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, angkat derajat kami semua ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang mendengar suara ini, yang jualan di kiri kanan tempat ini ya Allah, jadikan mereka penjual ahli surga ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, jadikan ahli sholat ya Allah. Jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan sholat, jadikan ahli sholat ya Allah. Jika ada yang mendengar suara ini pernah sering mabuk, kami mohon ya Allah, hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah setelah ini. Yang sering ya Allah, yang masih berusaha dengan riba ya Allah, ganti dengan modal halal penuh berkah ya Allah. Kami ingin mereka semua selamat ya Allah. Kami tidak mampu menyebut satu demi satu, akan tapi Engkau maha tahu mereka ya Allah, yang jualan, yang lalu lalang di tempat ini ya Allah. Bahkan jika ada di antara mereka yang semula tidak senang dengan tempat ini, kami mohon ampuni dia ya Allah, dan jadikan mereka senang dengan acara ini ya Allah. Kami tidak ingin ada yang terlewat ya Allah, kami ingin semuanya selamat ya Allah, selamat, selamat. Seperti Engkau mudahkan kami bertemu saat ini di dunia, kami ingin bertemu kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, permusuhan ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam ukhuwah kami, persaudaraan di antara kami ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari fitnah, kebencian ya Allah. Kami dengan cinta, dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah. Kami masih ingin bertemu di dunia ya Allah, bertemu dan bertemu lagi ya Allah, bertemu dan bertemu lagi ya Allah, bertemu dan bertemu lagi ya Allah di dunia, hingga kelak bertemu di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari burak dolim kepada pasangan ya Allah. Jika ada di antara suami-suami ada yang dolim pada istri, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah. Jika ada istri yang dolim pada suami, lembutkan hatinya, dan jadikan mereka setelah ini saling mencintai ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Jangan Kau kurangi sedikit pun cinta itu. Kami takut dengan kurangnya cinta lalu kami kurang mengabdi ya Allah. Dan yang belum nikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami, jaga mereka, muliakan mereka, jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Allah. Anak-anak kami yang kami lihat wajah-wajah mereka, anak kami nomor 1, anak kami nomor 2, anak kami nomor 3, anak kami nomor 4, anak kami nomor 5, anak kami nomor 6, anak kami nomor 7. Anak-anak kami itu ya Allah, jadikan mereka anak-anak ahli surga. Cucu-cucu kami, keluarga kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan mereka ahli surga-Mu. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara mereka ini ada yang punya anak badung bandel jauh dari kebaikan ya Allah, berkat kehadiran orang tua yang mulia ini, kembalikan anak-anak itu ke jalan yang Kau ridho ya Allah. Kembalikan anak-anak itu kepada kemuliaan ya Allah, dan ampuni kami dan ampuni mereka semua. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon jaga para ulama-ulama kami semua ya Allah, para guru-guru kami semua ya Allah, muliakan mereka semua ya Allah. Makmur
robohkan pesantren-pesantren yang ada di kiri kanan tempat ini Allah, madrasah-madrasah TPQ ya Allah, dan jadikan kami pendukung-pendukung ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami ingin Allah ingin punya perjuangan untuk kekasihmu Nabi Muhammad, dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ada yang tertinggal ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada ya Allah di antara mereka yang terganggu dengan acara ini ya Allah, terganggu dengan acara ini, kami mohon ya Allah, buka hatinya, lembutkan hatinya, berikan segala kebaikan ya Allah, dan berikan hidayahmu ya Allah, muliakan ya Allah, lapangkan rizkinya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang benci dengan kemuliaan ini ya Allah. Kami tidak ingin ada orang yang tidak senang dengan acara mulia ini. Kami ingin yang tidak senang jadi senang, dan yang semula menjadi pembenci kebenaran menjadi perindu kebenaran, menjadi ahli surga Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon selalu berkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'aina, khatu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arusal Khafiqaini, Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina, fahtafat